Halo Sobat Seni, di sini Fani. Kembali lagi kita bertemu. Kali ini kita akan mencoba menggambar perspektif dan persepsi. Selamat menyaksikan. Menggambar perspektif itu berarti bahwa kita menciptakan sebuah atmosfer yang berbeda antara gelap dan terang, lalu memberikan nilai pada background maupun atau latar belakang, latar tengah, dan latar depan. Lalu bila kalian mewarnai, maka sebaiknya menggunakan dua jenis warna, yaitu warna yang dingin seperti biru dan hijau, maupun warna yang hangat seperti merah dan oranye. Lalu ada beberapa jenis, yaitu dari 1 poin perspektif, 2 poin perspektif, 3 poin perspektif, dan multiple poin perspektif secara horizontal maupun secara vertikal. Menggambar perspektif itu melatih pola pikir dan juga sudut pandang kita. Bertambah banyak sudut pandang kita, maka semakin banyak hal yang kita bisa lihat dan memperkaya juga, lebih detail juga, lebih akurat juga. Tapi kita akan memulai dari 1 poin. Pada gambar ini adalah 1 poin, tetapi titiknya tidak ada di kertas gambar, melainkan di luar kertas gambar. Bila kalian menghendaki seperti itu, it's okay, selama kalian memastikan bahwa kertas gambar kalian tidak bergerak kemana-mana. Jadi gunakan masking tape dan juga yakini titiknya tidak hilang atau berubah. Karena kalau berubah aja berarti semuanya kebongkar, ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kita menggunakan masking tape supaya kertas itu tidak bisa berubah-ubah. Mulailah dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Pada gambar di sebelah kiri, kalau kita perhatikan, ukuran tangga tambah jauh, maka bertambah pekat dan bertambah dekat jaraknya. Lalu demikian juga pada gambar sebelah kanan. Ukuran jendela di bawah dengan di atas berbeda. Tambah ke atas maka akan bertambah kecil dan padat. Kalau di gambar sebelumnya, titiknya ada di atas dan di tengah kertas, di sini lebih ke bawah. Oke, kalau kita lihat ada di ujung jalan itu. Dan kalau kita perhatikan, garis horizontal tidak mengikuti tegak lurus, melainkan mengikuti titik poin perspektif. Sementara garis vertikal tetap tegak lurus. Ini adalah gambar yang sudah mulai dibuat bayangannya. Otomatis dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sumber cahaya itu dari sudut kiri. Karena terlihat dari gunung itu. Semakin ke kiri semakin terang, semakin ke kanan semakin gelap. Juga terlihat dari bayangan tiang listrik. Oke. Terus bangunan yang sebelah kiri karena terhalangi cahaya, otomatis dia lebih gelap dibandingkan bangunan yang di sebelah kanan. Lebih terang karena terkena sinar matahari. Kebanyakan bila menggambar 1 poin perspektif dari tengah kertas, otomatis berarti kita menggunakan teknik low angle atau semut, atau bisa disebut juga dengan sudut pandang ikan. Ya, jadi lebar di bawah, mengerucut di atas. Oke, seperti gambar ini.
Kalian bisa menggunakan ini sebagai referensi. Tapi tetap saja kalian harus ingat bahwa bangunan tidak hanya bangunan. Biasanya selalu ada tanaman, ada juga rambu lalu lintas, jadi kalian bisa tambahkan itu. Ini adalah contoh fotografi. Nah, di fotografi itu biasanya kita menggunakan lensa fish eye atau mata ikan, di mana ada cembungnya, atau disebut juga dengan barrel distortion. Oke, jadi ini pun bisa dilakukan dengan gambar. Berikutnya dengan 2 titik. Ya, kalau 2 titik ini di sini kiri dan kanan. Biasanya memang seperti itu. Oke, tapi walaupun 2 titik, garis horizontal itu selalu berasal dari 2 titik. Sementara garis vertikal tetap tegak lurus. Ya, kalau kita perhatikan di gambar ini seperti itu. Nah, di sini kita mulai dengan 3 poin. Dari sudut bawah kiri dan kanan serta atas. Kalau 3 poin berarti tidak ada garis vertikal tegak lurus. Yang ada adalah garis itu selalu berasal dari 3 titik tersebut. Ya, kalau kita perhatikan itu garisnya yang tegak lurus itu yang di tengah doang. Itu pun karena titiknya di tengah. Kalau di samping ya berarti nyamping ya, nggak ada yang tegak lurus. Oke. Nah, berbeda dengan gambar yang tadi dari low angle atau sudut pandang bawah atau mata ikan atau mata semut, sekarang kita dari mata burung, dari atas melihat ke bawah. Ini juga dengan menggunakan teknik 3 poin, yaitu dari ujung kanan atas dan ujung kiri atas serta bawah. Buat kalian yang mau bermain dengan lensa barrel atau distorsi, kalian bisa menggunakan garis lengkung seperti ini. Maka akan terciptalah image melengkung seolah-olah bangunan itu tidak ada yang tegak lurus. Ya. Menggelembung semuanya atau seolah-olah membesar semuanya. Kalau yang sebelumnya lebih ke oval, di sini lebih bundar, lebih bulat, ya. Tapi otomatis distorsinya juga lebih berkurang. Oke, jadi bertambah melonjong, bertambah distorsi, tetapi bertambah bulat, maka mengurangi distorsi. Biasanya untuk menggambar perspektif ini, maka guru seni akan berkonsultasi dengan guru matematika ketika mereka mulai berbicara soal bangun atau volume. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya siswa lebih paham lagi tentang menggambar perspektif dan juga bangun. Ya, karena otomatis siswa belajar skala yang benar. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, otomatis semakin banyak poin atau titik yang kita gunakan, maka bangunan tersebut akan semakin detail dan akurat. Dengan menggambar perspektif, kita juga melatih sudut pandang kita. Gak hanya dari satu titik saja, tapi dari berbagai macam titik, termasuk dari atas maupun dari bawah, atau pandangan yang tidak biasa. Ya, itu juga melatih kita supaya bisa membuat bangun 3 dimensi dengan benar. Demikian ulasan tentang menggambar perspektif hari ini.
Semoga kalian terinspirasi untuk membuatnya. Bila kalian suka atau mau bertanya di sini, silakan di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mencintai gambar dan bisa mengekspresikan perasaan dan pemikirannya lewat visual. Selamat mencoba. Bye.